Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Siti Mutmainah, SE, AKT, MSI. Pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang performance measurement. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Faisal Yunianto dengan saya sendiri. Yang kedua ada Hamami Filza Fatakun. Yang ketiga ada Hakaniba. Yang keempat ada Timur Wari Rianggara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Hamami Filza Fatakun. Silahkan. Ya, pada chapter ini nantinya kita akan diperkenalkan mengenai istilah sistem pengukuran kinerja atau performance measurement system, kemudian diperkenalkan juga dengan istilah balance scorecard, dan ditutup dengan pembahasan pengendalian interaktif atau interactive control. Ya, sebagai pembuka chapter 11 ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai performance measurement system. Menurut Niven, dalam bukunya Balance Scorecard Step by Step Maximizing Performance and Maintaining Result, performance measurement system diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk memastikan apakah kita, dalam konteks desain perusahaan, telah berhasil mencapai tujuan dan telah bergerak maju menuju kesuksesan penerapan strategi kita. Kemudian menurut Wikipedia, pengukuran kinerja atau performance measurement adalah proses di mana suatu organisasi menerapkan parameter untuk mengukur program, investasi, dan akuisisi untuk mencapai target yang diinginkan. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan dalam buku mereka Management Control System, performance measurement system diartikan sebagai suatu mekanisme yang meningkatkan kemungkinan berhasilnya suatu perusahaan dalam menerapkan strategi mereka. Dari beberapa pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari sistem pengukuran kinerja atau performance measurement system adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pengimplementasian strategi suatu perusahaan. Kemudian dalam menetapkan performance measurement system semacam ini, manajer akan memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan yang bersangkutan. Ukuran yang dimaksud merupakan gabungan antara ukuran keuangan dan juga ukuran non-keuangan. Apabila ukuran-ukuran ini memberikan hasil yang positif, maka mengindikasikan bahwa perusahaan telah dengan baik mengimplementasikan strategi mereka. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa suatu perusahaan itu diharuskan untuk mengembangkan suatu performance measurement system, yang mana sistem tersebut menggabungkan ukuran kinerja keuangan dengan ukuran kinerja non-keuangan. Mengapa demikian? Karena pengukuran kinerja yang didasarkan dari kinerja keuangan saja itu tidak cukup. Pengukuran kinerja keuangan sendiri memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek saja, yang mana dalam hal ini mengacu pada maksimalisasi laba, sehingga seringkali mengorbankan pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam hal ini mengacu pada penciptaan nilai bagi pemegang saham. Kelemahan yang kedua yaitu menyebabkan manajer unit bisnis mengabaikan tindakan yang memberikan manfaat dalam jangka panjang demi menjaga pencapaian profitabilitas jangka pendek. Misalnya, manajer unit bisnis akan mengabaikan pilihan untuk melakukan investasi penelitian dan pengembangan produk. Hal ini dikarenakan manajer unit bisnis memilih untuk mencapai profitabilitas jangka pendeknya. Walaupun sebenarnya manajer unit bisnis yang bersangkutan itu tahu bahwa investasi ini itu bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Kelemahan yang ketiga yaitu dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer korporat. Sebagai contoh, manajer unit bisnis itu biasanya berorientasi untuk menetapkan pencapaian target laba yang cukup rendah, sedangkan manajer korporat itu berorientasi untuk menetapkan target laba yang tinggi tapi masih dalam konteks kewajaran. Hal ini dikarenakan manajer unit bisnis itu cenderung untuk menurunkan kemungkinan tidak tercapainya target yang diinginkan. Dan kelemahan yang terakhir yang disebutkan dalam buku ini yaitu mendorong manajer unit bisnis untuk memanipulasi laba, terlebih lagi dalam kondisi sistem pengendalian keuangan yang terlalu ketat. Dari beberapa keterbatasan atau kelemahan yang disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa ukuran keuangan saja itu tidak cukup untuk memastikan bahwa strategi perusahaan telah diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengukuran kinerja yang menggabungkan antara ukuran kinerja keuangan dengan ukuran kinerja non-keuangan. Ukuran-ukuran kinerja non-keuangan yang mendukung implementasi strategi perusahaan kemudian disebut dengan key success factor atau faktor kunci keberhasilan.
Selanjutnya mengenai balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan salah satu contoh dari performance measurement system, yang mana balance scorecard ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton dalam karya tulis ilmiah mereka yang berjudul Balance Scorecard Measure the Drive Performance pada Harvard Business Review edisi Januari-Februari tahun 1992. Adapun inti dari konsep balance scorecard sendiri adalah suatu sistem manajemen kinerja yang membantu perusahaan untuk mewujudkan visi dan strategi perusahaan menjadi sebuah tindakan nyata dengan cara melakukan pengukuran terhadap seluruh aspek strategis perusahaan, yang mana meliputi 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sehingga yang balance scorecard ini akan menghasilkan output, outcomes, dan atau impact yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Terima kasih Mami untuk penjelasannya. Kali ini akan saya lanjutkan materinya, yaitu Performance Measurement System Additional Consideration. Nah, sebuah sistem pengukuran kinerja ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda dari organisasi dengan menciptakan perpaduan ukuran strategis, yaitu ada hasil dan ukuran mendorong, ukuran keuangan dan non-keuangan, dan juga ukuran internal dan eksternal. Yang pertama, Outcome and Driver Measure. Pengukuran hasil menunjukkan dari suatu strategi, misalnya peningkatan pendapatan. Langkah-langkah ini biasanya adalah lagging indicator. Mereka memberitahu manajemen apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran penggerak adalah leading indicator. Mereka menunjukkan kemajuan bidang utama dalam menerapkan strategi. Sedangkan ukuran hasil hanya menunjukkan hasil akhir, dan ukuran pendorong ini dapat digunakan pada tingkat yang lebih rendah dan menunjukkan perubahan tambahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil. Dengan memfokuskan perhatian manajemen pada aspek-aspek kunci bisnis, ukuran penggerak ini mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Jika keinginan unit bisnis adalah untuk meningkatkan waktunya fokus ke pasar, maka manajemen harus melacak seberapa baik tujuan ini tercapai, yang pada gilirannya mendorong karyawan untuk meningkatkan ukuran khusus ini. Yang selanjutnya adalah Financial and Non-Financial Measures. Nah, organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengatur kinerja keuangan. Nah, sebagai contoh ya, seperti yang ditemukan di perusahaan Amerika Serikat selama tahun 80-an, industri ini didorong oleh perubahan di bidang non-keuangan, seperti kualitas, kemudian ada kepuasan pelanggan. Nah, yang pada akhirnya ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Meskipun mereka menyadari pentingnya ukuran non-keuangan, banyak organisasi yang telah gagal memasukkannya ke dalam tinjauan kinerja. Mereka cenderung jauh lebih tidak canggih daripada ukuran keuangan, dan manajemen senior ini kebanyakan kurang mahir dalam menggunakannya. Selanjutnya, internal and external measures. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran eksternal, seperti kepuasan pelanggan, dan ukuran proses bisnis internal, seperti hasil produksi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal atau mengabaikan hasil eksternal, maka ini adalah hal yang keliru. Selanjutnya, measurement drive change. Aspek terpenting dari sistem pengukuran kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan pendorong dengan cara organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Organisasi mencapai keselarasan tujuan dengan menghubungkan tujuan keuangan dan strategi perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, semua karyawan dapat memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi strategi perusahaan. Karena ukuran-ukuran ini secara eksplisit terkait dengan strategi organisasi, maka ukuran-ukuran dalam kartu skor ini atau balance scorecard ini harus spesifik. Akhirnya, balance scorecard ini menekankan gagasan hubungan sebab akibat di antara ukuran-ukuran yang ada, dengan secara eksplisit menyajikan hubungan sebab akibat. Nah, sebuah organisasi akan memahami bagaimana ukuran non-finansial seperti kualitas produk. Pada tampilan bagian di presentasi di PPT, menyajikan contoh bagaimana langkah-langkah tersebut terhubung satu sama lain dengan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan yang lebih baik ini masuk ke dalam manufacturing skill. Kemudian menghasilkan kualitas produk yang lebih baik, ini diukur dari segi first pass yield. Dan pengiriman tepat waktu yang lebih baik ini diukur dari segi manufacturing skills. Nah, mengarah pada kualitas produk yang lebih baik ini diukur pada first pass yield. Dan pengiriman tepat waktu yang lebih baik diukur dari order cycle time.
Begitu pula dengan yang lain, kartu skor ini tidak boleh hanya menjadi daftar ukuran saja. Sebaliknya, ukuran individu dalam kartu balance scorecard ini harus dihubungkan secara bersama, secara eksplisit dalam cara sebab akibat, sebagai alat untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Semakin baik hubungan ini dipahami, semakin siap untuk setiap individu dalam organisasi akan berkontribusi secara langsung dan jelas bagi keberhasilan strategi organisasi. Materi selanjutnya adalah Key Success Factors. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu Customer Focused Key Variable dan juga Key Variable Related to Internal Business Processes. Nah, di dalam kedua poin ini ada beberapa poin lagi yang harus kita pahami. Yang pertama ada booking atau pemesanan. Di sebagian besar unit bisnis, beberapa aspek volume penjualan merupakan variabel kunci. Idealnya ini adalah pesanan penjualan yang dipesan, karena perubahan tak terduga dalam variabel ini dapat berdampak di masa mendatang di seluruh bisnis. Yang kedua ada back order. Back order ini merupakan indikasi ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi. Jadi back order ini dapat menunjukkan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga ada market share. Nah, penurunan posisi kompetitif unit dapat dikaburkan dengan peningkatan volume penjualan yang dilaporkan sebagai hasil dari pertumbuhan industri secara keseluruhan. Yang keempat ada key account order, yaitu pesanan akun utama. Dalam unit bisnis yang menjual ke pengejar, pesanan yang diterima dari akun tertentu mungkin menunjukkan awal keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Yang kelima, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Hal ini dapat diukur dengan survei pelanggan melalui pendekatan mystery shopper atau pembelanja misterius, atau juga melalui surat pengaduan. Selanjutnya, yang keenam, retensi pelanggan atau customer retention. Hal ini dapat diukur dengan lamanya hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, customer loyalty, kesetiaan pelanggan. Ini dapat diukur dalam hal pembelian berulang, rujukan pelanggan, dan penjualan kepada pelanggan sebagai persentase dari total persyaratan pelanggan untuk produk atau layanan yang sama. Poin yang kedua, key variable related to internal business process. Ada 5 poin. Yang pertama ini ada capacity utilization atau pemanfaatan kapasitas. Tingkat pemanfaatan kapasitas ini sangat penting dalam bisnis, di mana biaya tetapnya tinggi, misalnya pembuatan kertas, baja, dan aluminium. Yang kedua, pengiriman tepat waktu atau on-time delivery. Jadi perusahaan harus memuaskan pelanggannya dengan cara mengirimkan barang dengan tepat waktu. Yang ketiga ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang keempat ada quality. Jadi indikator kualitas ini mencakup jumlah unit cacat yang dikirim oleh setiap pemasok dan jumlah frekuensi pengiriman yang terlambat, jumlah suku cadang dalam suatu produk, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, waktu siklus atau cycle time. Persamaan waktu siklus ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Nah, persamaan ini adalah cycle time sama dengan processing time plus storage time plus movement time plus inspection time. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Timur Wari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Faisal. Selanjutnya yaitu tentang implementing a performance information system. Nah, di mana pengimplementasian sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama yaitu menentukan strategi, di mana kartu skor membangun hubungan antara strategi dan tindakan operasional. Hal itu merupakan proses mendefinisikan kartu skor, dimulai dengan mendefinisikan strategi operasional. Dalam fase ini, sangat penting bahwa tujuan organisasi secara eksplisit dan target telah dikembangkan. Kemudian menentukan langkah-langkah strategi, di mana mengembangkan langkah-langkah untuk mendukung strategi yang diartikulasikan. Nah, organisasi harus fokus beberapa tindakan kritis pada titik ini, atau manajemen akan dibebani dalam berbagai tindakan. Nah, juga penting bahwa langkah-langkah individu ini dihubungkan satu sama lain dengan cara sebab akibat. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan langkah-langkah ke dalam sistem manajemen, yang mana kartu skor harus diintegrasikan dengan struktur formal dan informal organisasi, budaya, praktik sumber daya manusia. Misalnya, efektivitas kartu skor akan dikompromikan
jika kompensasi manajer hanya didasarkan pada kinerja keuangan. Kemudian keempat yaitu meninjau pengukuran serta hasil secara berkala, yang mana setelah kartu skor aktif dan berjalan, hal itu harus ditinjau secara konsisten agar terus-menerus oleh manajemen senior. Nah, yang mana organisasi harus mencari hal berikut. Yang pertama, bagaimana kinerja organisasi menurut ukuran hasil. Kedua, bagaimana kerja organisasi sesuai dengan ukuran penggerak. Dan bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir. Yang terakhir, bagaimana ukuran kartu skor berubah. Nah, selanjutnya terdapat aspek terpenting dari tinjauan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi diterapkan dengan benar dan seberapa berhasilnyakah hal tersebut. Kemudian, menunjukkan bahwa manajemen serius tentang pentingnya langkah-langkah tersebut. Ketiga, menjaga agar ukuran tetap selaras dengan strategi yang selalu berubah. Keempat, meningkatkan pengukuran step by step. Kemudian yaitu difficulties in implementing performance measurement system, di mana kesulitan dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja yaitu yang pertama, korelasi buruk antara ukuran non-finansial dan hasil, di mana bahwa tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-finansial manapun. Hal ini merupakan masalah serius, sebab ada asumsi bahwa yang melekat pada profitabilitas masa depan tidak mengikuti dari pencapaian ukuran individu. Yang kedua, fiksasi pada hasil keuangan, di mana sebagian besar manajer senior tidak hanya terlatih dengan baik dan mahir dengan ukuran keuangan, tetapi juga sangat merasakan tekanan terkait kinerja keuangan perusahaan mereka. Kemudian, pengukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui langkah-langkah agar selaras dengan perubahan strategi. Akibatnya, perusahaan terus menggunakan langkah-langkah berdasarkan strategi kemarin, sehingga tindakan sering membangun inersia, terutama karena orang merasa nyaman menggunakannya. Kemudian, pengukuran overload. Jika terlalu banyak tindakan, manajer mungkin berisiko kehilangan fokus dalam mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, yang mana bahkan performanya kan tidak maksimal dalam melakukan hal tertentu. Kemudian kesulitan dalam menetapkan trade-off. Nah, beberapa perusahaan menggabungkan ukuran finansial dan non-finansial ke dalam satu laporan dan memberikan bobot pada ukuran individual. Tetapi sebagian besar kartu skor tidak menetapkan bobot eksplisit di seluruh ukuran. Tanpa bobot tersebut, menjadi sulit untuk menetapkan trade-off antara ukuran finansial dan non-finansial. Yang selanjutnya itulah measurement practice. Nah, dari hasil studi Lingle and Simon, lihat tampilan samping yaitu pada 11.3, memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dirasakan dari pengukuran ini, serta ukuran mana yang dikaitkan dengan kompensasi. Nah, dari hal tersebut terdapat 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, jenis tindakan. Nah, dalam studi Lingle and Simon menemukan bahwa 76% dari perusahaan yang merespon memasukkan ukuran keuangan, operasi, dan kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler. Nah, tetapi hanya 33% mengindikasikan mereka memasukkan langkah-langkah inovasi serta perubahan dalam tinjauan manajemen reguler. Kedua yaitu kualitas tindakan. Nah, dalam tampilan di samping yaitu menunjukkan bahwa ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan terkait dengan kompensasi. Sebagian besar perusahaan merespon memiliki ukuran operasional dan kepuasan pelanggan, serta lebih dari 79% perusahaan menganggap informasi ini sangat berharga. Sayangnya, seringkali ada perbedaan besar antara nilai yang dirasakan dari ukuran-ukuran ini dan kualitas informasi yang mereka hasilkan. Yang terakhir, hubungan ukuran dengan kompensasi. Nah, di mana sebagian besar sistem manajemen
menggabungkan ukuran keuangan dengan kompensasi. Seperti yang ditunjukkan pada tampilan di samping, yaitu 11.3, di mana perusahaan yang disurvei sekitar sepertiga menggunakan kepuasan pelanggan dan kurang dari seperempat menggunakan langkah-langkah inovasi dan perubahan guna mendorong keputusan kompensasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ikan Hiba. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Mas Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interactive control. Nah, interactive control ini menjadi dasar manajemen untuk menentukan strategi baru di tengah ketidakpastian strategi. Ini adalah kerangka yang akan kita bahas di interactive control. Bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya adalah interactive control. Yang pertama itu, perusahaan harus bisa belajar dari perubahan lingkungan dan mengambil manfaat dari perubahan itu. Semisal ada perubahan lingkungan mendadak, nah itu perusahaan itu harus bisa mengambil kesempatan itu, mengelola masalah menjadi kesempatan. Jadi semua pihak itu harus terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan kesempatan, saling tukar informasi, dan bereksperimen dengan model bisnis lain. Untuk selanjutnya adalah critical success factor. Nah, ini tuh menjadi faktor penting dalam strategi kita. Semisal faktor apa sih yang membuat strategi kita itu berhasil? Jadi kita itu harus menekankan di faktor ini. Yang selanjutnya adalah ketidakpastian strategi. Jika kita menghadapi ketidakpastian strategi, pertama-tama kita itu harus mencari strategi baru, mengidentifikasi apa sih yang telah berubah. Semisal kayak kesukaan seseorang itu berubah, kita itu juga harus mensurvei. Terus kayak letak geografis juga mempengaruhi, misal media yang di-follow, terus anak muda, usia sekitar segini berapa. Nah, setelah kita menemukan itu, kita baru bisa menemukan model bisnis baru apa yang dapat kita kembangkan. Berikut adalah karakteristik interactive control. Yang pertama itu ada fokus pada ketidakpastian strategi yang dihadapi. Yang kedua itu adalah informasi tersebut ditanggapi serius oleh eksekutor senior. Yang ketiga itu manajer di semua level harus memfokuskan perhatian pada informasi yang dihasilkan oleh sistem. Yang selanjutnya itu adalah atasan dan bawahan membahas implikasi informasi tersebut untuk inisiatif strategi di masa depan. Dan yang terakhir itu ada debat dan diskusi atas data, asumsi dan tindakan yang diperlukan. Berikut adanya diskontinitas teknologi. Yang pertama itu ada pertumbuhan internet dan e-commerce. Nah, semakin banyak pengguna internet, itu semisal penggunanya itu bisa di TikTok, Instagram, Facebook, dan aplikasi lainnya. Nah, kita itu harus masuk ke sana. Semisal dulu kita itu marketingnya di Instagram. Nah, kita itu juga harus bisa meranah ke TikTok yang sekarang. Terus kita juga harus mengetahui media apa yang di-follow customer kita. Semisal media kita itu berjualan barang elektronik. Nah, terus biasanya itu customer sering memfollow YouTube-nya Gadgetin. Masa nanti kita mau marketing di YouTube-nya yang lain, yang bukan elektronik? Yang sebenarnya adalah konvergensi teknologi ini bergerak di bidang telekomunikasi. Selanjutnya adalah miniaturisasi ukuran produk. Nah, ini adalah untuk produk yang bergerak di bidang elektronik. Semisal tuh dulu kita itu TV itu besar, PC itu besar. Nah, sekarang kan menjadi lebih ramping-ramping, lebih kecil-kecil, jadi nggak memakan tempat. Selanjutnya adalah peralihan dari barang fisik menuju layanan. Nah, peralihan dari barang fisik menuju layanan ini semisal kita itu dulu membayar pakai uang cash. Nah, sekarang itu bisa kita pakai OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah diskontinuitas karena globalisasi. Yang pertama itu ada liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Yang kedua adalah pesaing baru dari pasar negara berkembang. Nah, kita itu juga harus mengetahui pasar di negara berkembang. Nggak semerta-merta kita itu, wah kita udah besar, nggak mungkin yang ngeremehin yang lain tuh. Yang diwaspadai ini semisal negara India. Mereka tuh udah bisa membuat telekimia, terus telekomunikasi, perindustrian. Mereka tuh juga siap untuk saing di pasar negara maju. Jadi kita tuh harus saling mewaspadai negara lain. Jangan seperti kasusnya Nokia itu. Selanjutnya adalah subsistem harus memenuhi kondisi berikut sebelum dapat digunakan sebagai sistem kontrol interaktif. Nah, jadi sebelum menggunakan kontrol interaktif, kita tuh harus memenuhi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, data yang terkandung dalam subsistem harus jelas dan sederhana untuk dipahami dan ditafsirkan. Jadi datanya tuh tidak muluk-muluk gitu, harus mudah dan dipahami itu cepat. Karena sekarang eranya tuh siapa yang cepat. Yang selanjutnya adalah subsistem itu harus berisi data tentang ketidakpastian strategis. Nah, semisal datanya kita itu perusahaan pengiriman barang. Nah,
kita itu harus tahu jaraknya pengiriman barang itu seperti apa, iklimnya, desainnya. Jadi ketidakpastian itu bisa kita atasi. Yang terakhir adalah data dalam suatu sistem harus membantu perusahaan mengembangkan strategi baru. Jadi datanya itu harus bisa membantu perusahaan mengembangkan strategi baru. Semisal kita perusahaan bergerak di bidang elektronik, data yang kita miliki itu harus tahu kayak pengembangan konsumennya itu seperti apa, suka yang barang elektronik yang seperti apa, yang minimalis kah atau gimana. Baik, terima kasih. Ini penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal lain yang kurang berkenan, maka bisa kita didiskusikan di kelas. Terima kasih. See you next time. Aduh, alhamdulillah, Mbak. Oh. Nonton sih,